Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Aulia, perwakilan dari kelompok 3 Matematika Wajib 11 MIPA 5. Hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang mencari titik optimum dari permasalahan program linear dengan menggunakan metode garis selidik dan juga gradien. Anggota kelompok 3 ada Aldi Trianggara, Dava Putra Rusnadi, Mahsa Lutfi Mufida, Nazila Asyabani, dan saya sendiri, Salwa Aulia. Untuk mencari titik optimum, selain kita bisa menggunakan metode titik pojok, ternyata kita juga punya dua metode lain, yaitu metode garis selidik dan juga metode gradien. Pertama, saya akan menjelaskan tentang metode garis selidik dulu. Metode garis selidik adalah sebuah metode yang umum digunakan dalam program linear untuk menentukan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Di dalam program linear itu terdapat sebuah fungsi linear yang disebut fungsi objektif atau fungsi tujuan, yang biasanya ditulis dalam bentuk Z sama dengan AX tambah BYZ sama dengan AX tambah BY. Atau fungsi tujuan XY sama dengan AX tambah BY, fungsi tujuan XY sama dengan AX tambah BY. Dalam program linear juga terdapat sebuah sistem pertidaksamaan linear yang disebut syarat atau batasan, atau disebut juga kayak kendala. Langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum dengan metode garis selidik itu ada beberapa, yaitu 1. Kita harus menggambar dulu himpunan penyelesaian dari batasan-batasan atau kendala yang diberikan pada sistem koordinat kartesius. Kemudian, kita harus menentukan titik-titik ekstrim atau titik-titik pojok dari himpunan penyelesaian. Karena nilai optimum itu terletaknya pada titik ekstrim. Yang ketiga, juga kita harus menentukan persamaan garis selidik awal dari fungsi sasaran atau fungsi objektif. Jika fungsi objektif adalah Z sama dengan AX tambah BY, Z sama dengan AX tambah BY, atau fungsi tujuan XY sama dengan AX tambah BY, maka sebagai persamaan garis selidik awal adalah AX tambah BY sama dengan AX sama dengan Z. Z adalah bilangan sembarang. Untuk mempermudah, ganti Z menjadi AB-AB, sehingga persamaan garis selidik awal adalah AX tambah BY sama dengan AB dan AX tambah BY sama dengan AB. Terus yang keempat, setelah ditemukan persamaannya, kita tarik garis yang sejajar dengan persamaan garis selidik awal dan harus melalui titik-titik ekstrim atau titik-titik pojok. Garis paling kanan itu untuk A lebih besar dari 0 atau paling atas untuk B lebih besar dari 0 adalah garis yang melalui titik maksimum. Artinya, titik maksimum adalah titik yang dilalui oleh garis paling kanan jika A bernilai positif atau paling atas jika B bernilai positif. Sebaliknya, titik minimum adalah titik yang dilalui oleh garis paling kiri jika A bernilai positif atau garis paling bawah jika B bernilai positif. Jika A lebih kecil dari 0 atau B lebih kecil dari 0, maka berlaku sebaliknya. Yang terakhir, untuk menentukan nilai optimumnya itu maksimum atau minimum, kita masukin nilai dari variabel yang udah kita dapat, X dan Y-nya, ke dalam fungsi sasaran atau fungsi tujuan. Kemudian, ada contoh soalnya. Nilai minimum untuk 2X tambah 5Y pangkat 2 X tambah 5Y. Dengan syarat X lebih besar sama dengan 0
X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, X tambah Y lebih besar dari 12X, lebih besar sama dengan dari 12X tambah Y lebih besar sama dengan 12, dan X tambah 2Y lebih besar sama dengan 16X tambah 2Y lebih besar sama dengan 16 adalah, untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Langkah pertama, kita gambar daerah penyelesaian dari syarat-syarat yang diberikan. Pertamanya tuh gambar dulu persamaan garis X tambah Y sama dengan 12, X tambah Y sama dengan 12. Titik potong sumbu X ke Y-nya itu 0. Kita dapat X tambah 0 sama dengan 12, berarti X-nya sama dengan 12. Jadi titik potong sumbu X-nya itu 12,0. Titik potong sumbu Y ke X-nya 0 tambah Y sama dengan 12, Y sama dengan 12. Jadi titik potong sumbu Y sama dengan 0,12. Hubungkan titik-titik tadi sehingga nanti didapat gambar persamaan garis X tambah Y sama dengan 12, X tambah Y sama dengan 12. Untuk bisa mengetahui daerah mana yang harus diarsir, kita lakukan uji titik 0. X tambah Y lebih besar sama dengan 12. X tambah Y lebih besar sama dengan 12. X tambah Y-nya kita ubah jadi 0. 0 tambah 0 lebih besar sama dengan 12 kali 0 tambah 0 lebih besar sama dengan dari 12. 0 itu kan nggak lebih besar sama dengan dari 12 ya, berarti dia itu salah. Berarti kalau salah, arsirannya itu ke arah yang atas, bukan ke arah titik 0. Tuh. Terus kita gambar lagi persamaan garis X tambah 2Y sama dengan 16, X tambah 2Y sama dengan 16. Titik potongnya 0, X tambah 2 kali 0 sama dengan 16, X sama dengan 16. Jadi titik potong sumbu X itu 16,0. Sedangkan titik potong sumbu Y, X sama dengan 0, 0 tambah 2Y sama dengan 16, 2Y sama dengan 16, Y sama dengan 16 bagi 2 sama dengan 8. Jadi titik potong sumbu Y-nya 0,8. Terus hubungkan titik 16,0 sama 0,8-nya, terus nanti dapat gambar persamaan garis X tambah 2Y sama dengan 16X tambah 2Y sama dengan 16. Uji titik lagi, biar kita tahu ngarsirnya kemana. X tambah 3Y lebih besar sama dengan 16. X tambah 3Y lebih besar sama dengan 16. X-Y-nya diganti 0. Terus kita dapat 0 lebih besar daripada 16, lebih besar daripada 16. Dan itu tuh salah ya. 0 itu nggak lebih besar daripada 16. Berarti arsirannya juga ke arah atas lagi, bukan ke arah titik. Terus langkah kedua, karena fungsi objektifnya adalah Z sama dengan fungsi tujuan X, Y sama dengan 2X tambah 5Y, Z sama dengan fungsi tujuan X, Y sama dengan 2X tambah 5Y, maka persamaan garis selidik awalnya adalah 2X tambah 5Y sama dengan 102X tambah 5Y sama dengan 10. Terus kita gambar garis selidik dengan langkah-langkah seperti di atas. Titik potong sumbu X ke Y-nya 0. 2X tambah 5 kali 0 sama dengan 10. 2X sama dengan 10. X sama dengan 10 bagi 2, 5. Jadi titik potong sumbu X-nya 5,0. Terus titik potong sumbu Y ke X-nya 2 kali 0 tambah 5Y sama dengan 10. 5Y sama dengan 10. Y sama dengan 10 bagi 5, 2. Jadi titik potong sumbu Y itu
0,2 ya. Terus kita hubungkan titik 5,0 sama 0,2. Terus kita bakal dapat gambar persamaan garis selidik awal. 2x tambah 5y sama dengan 102x tambah 5y sama dengan 10. Terus angka ketiga, gambar garis yang sejajar dengan garis selidik awal dan melalui titik-titik ekstrem. Titik-titik ekstremnya itu adalah titik A, B, dan C. Garis yang paling kiri itu yang A lebih besar dari 0 atau garis yang paling bawah lebih besar daripada 0 adalah garis yang melalui titik minimum. Berdasarkan gambar, titik minimumnya itu adalah C16,0. Yang C yang ini 16,0. Terus yang kita cari itu kan untuk mendapatkan nilai minimumnya. Kita masukin aja titik 16,0 yang ke dalam persamaan fungsi sasaran. Jadi fungsi sasaran Z sama dengan 2x tambah 5y. Z sama dengan 2x tambah 5y. 2 kali x-nya 16 tambah 5y-nya 0 sama dengan 2 kali x-nya 16 tambah 5 kali y-nya 0. 2 kali 16, 32 tambah 5 kali 0, 0. 32 tambah 0, 0. Jawabannya 32. Terus yang kedua itu ada metode gradien. Dalam ilmu matematika, gradien adalah garis lurus yang memiliki kemiringan berdasarkan persamaan. Artinya, gradien menunjukkan nilai atau tingkat kemiringan pada garis lurus. Pada koordinat kartesius, gradien akan menentukan bagaimana garis di koordinat tersebut. Gradien suatu garis bisa miring ke kiri, ke kanan, curam, landai. Arahnya sama kemiringannya ini bergantung sama nilai komponen Y sama X-nya. Langkah-langkah menentukan nilai gradien suatu garis itu komponennya bertanda plus apabila bergerak ke atas, komponennya bertanda min apabila ke bawah, komponen X bertanda plus kalau ke kanan, komponen X bertanda min apabila dia ke kiri. Ini banyak juga sifat-sifat gradien dari dua garis lurus. Kedudukan suatu garis bisa tegak lurus, bisa juga sejajar. Kedua garis tersebut dapat membuat nilai gradien berhubungan. Sifat dua garis lurus dapat membantu kita menentukan gradien dari kedua garis sejajar. Artinya, garis A sama garis B saling sejajar sehingga nilai gradien kedua garis tersebut memiliki nilai yang sama dan dinyatakan dengan MA sama dengan MB. Kalau dua garisnya tegak lurus, kedua gradiennya dikalikan dan menghasilkan min 1 atau MA dikali MB sama dengan min 1. Kalau rumus mencari gradien dengan persamaan linear. Terdapat dua macam bentuk persamaan garis linear atau garis lurus, maka cara untuk menentukan gradiennya pun beda, tergantung persamaan garisnya. Persamaan garis Y sama dengan MX tambah C. Persamaan garis ini gradiennya mudah dicari karena merupakan koefisien dari variabel X yaitu M. Misalnya garis Y-nya itu 2X tambah 3. Maka gradien garisnya itu 2 karena koefisien X-nya 2. Angka sebelum X itu adalah 2. Begitu juga kalau min 3X tambah 2, maka gradiennya itu min 3. Terus ada lagi persamaan garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kalau kayak gini, langkah pertama adalah ubah persamaan garis tersebut dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Terus jangan lupa buat kita perhatiin tanda plus atau minus dari koefisien pada setiap variabel karena tanda ini akan berubah ketika pindah ruas persamaannya. Tuh. Jadi gradien tuh
ada yang persamaan garis CMX tambah C, terus ada persamaan garis AX tambah B tambah C sama dengan 0. Nih, ada satu contoh soal persamaan tentang metode gradien. Perhatikan gambar di bawah ini, itu gambarnya. Terus kita disuruh menentukan gradien garis melalui titik B dan titik A. Terus persamaan garis melalui titik B dan titik A. Caranya, kita tentuin dulu titik A-nya. Ternyata titik A itu terdiri dari 8 dan 10. Terus titik B terdiri dari 3 dan 2. Untuk cari gradien garis, itu kita pakai rumus M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Y-nya tadi kita udah dapat, Y2-nya 10, Y1-nya 2. Terus X2-nya 8 dan X1-nya 3. 10 diambil 2, 8. 8 diambil 3, 5. Jadi gradien garisnya itu adalah 8/5. Yang kedua, persamaan garisnya itu rumusnya itu Y dikurangi Y1 sama dengan MX dikurangi dalam kurung X dikurangi X1. Y dikurangi Y1-nya tadi udah dapet 2. M-nya atau gradien garisnya itu tadi kan kita udah dapat 8/5. Dalam kurung X dikurangi 3. Y-2 sama dengan 8/5X dikurangi 24/3. 24/3-nya itu dari 8/5 dikali negatif 3 ya. Terus 15 ya sama dengan 24X dikurangi 110. Atau 15 ya dikurangi 24X sama dengan negatif 110. Persamaan garisnya. Itu. Selesai. Sekian dari saya. Saya mewakili kelompok saya mengucapkan mohon maaf kalau banyak kesalahan dalam menjelaskan dan juga membuat materinya. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.